Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Dila Safira Rizkia. In this opportunity, I would like to share an explanation the research that I have reviewed. Well, research yang saya review berjudul An Investigation of English Listening Strategies Used by Thai Undergraduate Students in Public Universities in the South. The survey research focused on investigating listening comprehension strategies used by undergraduate students. The differences in strategies used between more and less able ones and strategies across universities. Berdasarkan research question, peneliti ingin mengetahui 3 hal. Yang pertama itu, peneliti ingin mengetahui apa 10 strategi individu teratas dan terbawah yang dilaporkan oleh subjek. Dan kedua, apakah ada perbedaan signifikan dalam penggunaan strategi yang ditemukan antara MAS dan LAS? Dan yang terakhir, adakah perbedaan dalam pemilihan strategi individu di antara kelompok mahasiswa di seluruh universitas? Peneliti mengumpulkan data dari 4 universitas negeri di Provinsi Songkhla, Thailand. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 198 mahasiswa sarjana tahun ketiga jurusan Bahasa Inggris. Menurut saya, pada penelitian ini, penggunaan metode dalam pengambilan datanya sangat simpel, yaitu dengan simple random sampling method. Sampel yang dipilih dari setiap universitas sebanyak 146 siswa. Yang kemudian, siswa tersebut diuji kemampuannya dan dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok berkemampuan tinggi dan kelompok berkemampuan rendah. 146 siswa tersebut digunakan dalam perbandingan strategi yang digunakan di antara mahasiswa dari universitas yang berbeda. Adapun langkah pengujiannya, yaitu yang pertama, kuesioner diluncurkan sebelum pengujian untuk memastikan bahwa penggunaan strategi yang dilaporkan adalah yang digunakan dalam situasi umum, tidak spesifik hanya untuk konteks pengujian. Yang kedua, sebelum mengisi kuesioner, subjek diinformasikan tentang tujuan pengumpulan data, deskripsi detail tentang kuesioner, ditambah dengan petunjuk dan persyaratan selama 30 menit. Dan langkah terakhir, setelah pengisian kuesioner, tes mendengarkan diberikan dengan deskripsi dan instruksi yang jelas. CD audio dapat diputar sebanyak 2 kali, karena sebagian besar siswa merasa lebih baik jika dapat mendengarkan sebanyak 2 kali. Jika hanya mendengarkan sekali, siswa tidak dapat menangkap untuk menjawab pertanyaan. Batas waktunya sekitar 30 menit, batas waktu pengujiannya. Adapun instrumen yang digunakan yaitu listening test and strategy questionnaire. Berdasarkan research question, peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut. Research question yang pertama, what are the 10 top and bottom individual strategy reported as being used by the subject? Dari hasil penelitian, temuan menunjukkan bahwa 10 nilai teratas dari strategi yang sering digunakan yaitu kognitif, metakognitif, afektif, dan kompensasi. Dan dapat disimpulkan bahwa strategi yang paling sering digunakan yang teratas yaitu strategi kognitif, yang artinya using grammar, translating into first language, grasping the main idea, and developing pure knowledge. Dari strategi yang sering digunakan yaitu strategi memori, kognitif, metakognitif, dan kompensasi. Dapat disimpulkan bahwa strategi yang paling terbawah nilainya yaitu strategi memori. Research question yang kedua yaitu are there significant differences in strategy used found between MAS and LAS? Pada table 4 bisa dilihat bahwa MAS memiliki rata-rata sebanyak 3,45 dan itu lebih tinggi daripada LAS yang mempunyai rata-rata sebanyak 3,36.
tetapi tidak pada tingkat yang signifikan. Namun, bisa dilihat pada tabel 5, secara rinci perbedaan yang signifikan ditemukan pada 3 strategi individu, yaitu strategi kognitif, strategi metakognitif, dan strategi sosial. Selanjutnya, research question yang ketiga. Are there any differences in choice of strategy among the groups of students across the universities? Hasil analisis one way ANOVA menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Tetapi perbedaan yang signifikan ditemukan dalam 2 strategi. Bisa kita lihat pada tabel di atas. Strategi 13 yang paling atas, taking notes while listening, dan strategi ke-39. Strategi 19 adalah strategi kognitif. Strategi 39 adalah strategi afektif. Selanjutnya, pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa ada 2 pasang yang memiliki perbedaan yang signifikan dalam strategi 13 dan 1 pasang pada strategi 39. Strategi 13 paling banyak digunakan oleh mahasiswa universitas kedua dan diikuti oleh mahasiswa universitas ketiga dan universitas ke-1. Strategi 39 digunakan oleh siswa universitas ke-1. Universitas ke-1 itu lebih banyak daripada mahasiswa di universitas ketiga. Yang terakhir saya akan menjelaskan bahwa saya menemukan gate penelitian di penelitian ini. Ada pada halaman 9. However, using grammar to help comprehend the listening task may not be bad, as Feng 2008 suggests that grammatical knowledge is very crucial to enhance listening ability since it helps listeners better remember utterance and recognize the connections between words which are violently combined into meaningful structures. Yet, Severoj and Uzagor's 2004 findings showed that text structures were rarely used among listeners, while background knowledge was frequently used as one of the top 3 strategies. Bisa dikatakan gap karena pernyataan yang pertama dengan pernyataan yang kedua itu saling bertolak belakang. Mengapa? Karena yang pernyataan pertama itu menjelaskan bahwa menggunakan strategi dengan grammatical itu sangatlah penting. Tetapi dalam pernyataan yang kedua itu menjelaskan bahwa sebetulnya gramatikal itu sangat jarang digunakan. Menurut saya, harusnya yang penting itu lebih banyak digunakan strateginya, karena lebih bisa membantu listener untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Tapi di sini bertolak belakang, dan mungkin saya bisa meneliti nantinya untuk mencari tahu strategi apa yang paling krusial dalam pembelajaran mendengar atau dalam listening skill. Jadi strategi apa yang paling tepat untuk mahasiswa dan paling krusial yang harus digunakan oleh mahasiswa. Seperti itu. Well, thank you for your nice attention. Thank you for your watching. Bila ada banyak kekurangan, mohon maaf. Saya Dila Safira Rizkia, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.